Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Yang tidak punya kendala jaringan bisa open cam untuk bisa bertatap muka secara maya. Doa berdasarkan keyakinan dan agama masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Ya, saudara sekalian, kita akan melanjutkan pertemuan metodologi penelitian kita pada bagian yang ketiga. Namun sebelum ke sana nanti saya akan berikan contoh sedikit ya, walaupun mungkin Bu Susi sudah, yaitu sebelum bab yang ketiga atau bagian kedua, yaitu tentang kajian pustaka dan pengembangan hipotesis, tetapi hanya isinya apa ya, tidak penjelasan secara lebih detail. Karena mungkin sudah dibahas secara komprehensif oleh Bu Susi. Ini kita ambil contoh ya, satu judul yaitu pengaruh latar belakang sosial ekonomi orang tua terhadap social entrepreneurship intention dengan efikasi diri sebagai variabel moderasi. Ya. Ini menggunakan desain secara umum adalah uji kausalitas, yaitu ada variabel moderasi di tengahnya untuk mengetahui, mengkaji, mendalami, menginvestigasi sebenarnya latar belakang sosial ekonomi itu mempengaruhi entrepreneurship. Ada sosial ini ya, ada social entrepreneurship intention itu seperti apa. Nah, tentu di bab pertama itu sudah ada kajian secara mendalam kenapa bisa muncul judul ini. Nah, di bagian kedua atau bab 2 nanti kita sebutnya saat jadi skripsi, yaitu yang pertama saudara menyebutkan kajian teori utama. Nah, di sini saudara harus menyajikan secara singkat padat tentang teori mendasar, teori dasar yang dipakai untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Ya. Di samping saudara harus menjelaskan tentang variabel Y itu sendiri itu teori dasarnya apa. Nah, di sini adalah variabel Y-nya atau dependent-nya yaitu social entrepreneurship intention. Ada yang nyebutnya adalah niat berwirausaha sosial. Jadi kalau saudara mau mengkaji tentang perkembangan berwirausaha, itu banyak sekali sekarang jenis dan modenya. Ada namanya technopreneurship, kemudian ada mungkin digitalpreneurship dan seterusnya yang di situ lebih fokus ya detail pada satu kajian tertentu. Nah, sekarang ini judulnya adalah social entrepreneurship intention, yaitu bahwa berwirausaha sosial itu seperti apa. Ya, ini saudara harus bisa menyajikan dalam kajian teori utama yang mendasari apa. Nah, secara umum ada dua teori yang bisa digunakan. Misalkan yang pertama adalah Theory of Planned Behavior atau TPB, yaitu teori perilaku berencana atau terencana. Bahwa seseorang yang mau berwirausaha sosial itu adalah sebuah tindakan yang direncanakan sebelumnya. Artinya tidak tiba-tiba kemudian dia jadi wirausahawan sosial, tetapi adalah perilaku tindakan seseorang yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, salah satu teori yang bisa digunakan adalah teori of planned behavior. Ini teori yang sangat familiar, sangat terkenal, sangat favorit untuk menjelaskan perilaku seseorang ya dalam menjalankan sesuatu yang tentunya didasari pada perencanaan sebelumnya. TPB ini saudara harus menyajikannya secara singkat padat, mungkin dicetuskan oleh siapa, kemudian intinya apa, kemudian kalau memang punya gambar, ya jelaskan dan sajikan gambar yang mendasari teori of planned behavior. Dan memang di sini sudah sangat jelas sekali TPB itu gambarnya seperti apa. Jadi niat seseorang untuk melakukan sesuatu itu ada yang melatar belakangi, di mana juga niat tersebut akan mempengaruhi perilaku atau tindakan seseorang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada namanya niat sebelumnya.
atau di sini dia menyebutnya secara teori adalah intention. Ya, kalau kita itu bisa walaupun tidak niat itu tidak akan berperilaku seperti belajar hari inilah. Ya, kita ada kuliah tahu ya jam 10. Tapi kalau niatnya sangat lemah, maka saudara ya mungkin hadir kuliahnya terlambat. Kemudian rasanya aras-arasan dan seterusnya. Itu kalau niatnya lemah. Tapi kalau niatnya tinggi ya, maka pembelajaran yang saudara lakukan atau perkuliahan metodologi ini saudara mengikutinya dengan baik. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, niat itu juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, di TPB itu akan menjelaskan. Nah, di bagian ini saudara sampaikan secara singkat dan padat ya. Kalau satu teori saudara tidak cukup untuk mendasari hubungan antar variabel di judul ini, saudara bisa menambahkan yaitu namanya social cognitive theory. Social cognitive theory ini biasanya mendasari variabel efikasi diri yang paling familiar, paling favorit ya, yaitu tentang kepercayaan diri, kemampuan untuk memahami diri kita masing-masing sehingga menimbulkan semacam kepercayaan, di mana akan nantinya kalau orang yang percaya diri maka niatnya bisa lebih tinggi lagi atau seperti apa, mungkin hubungan antar variabel seperti itu. Nah, setelah itu saudara sajikan 2.2 yaitu tentang variabel penelitian yang pertama yaitu yang variabel dependent. Di sini variabel dependent-nya atau Y-nya adalah social entrepreneurship intention. Minimal ada beberapa poin ini ya yang harus ada, yaitu definisi faktor yang mempengaruhi karena ini adalah variabel Y dan indikator pengukuran. Kurang lebih isinya ini, kalau mau ditambahkan ya silahkan. Definisi di poin yang pertama ini bisa digabung dua subjudul ini, kemudian diakhiri dengan faktor dan indikator pengukuran. Ciri-ciri wirausaha sosial ataupun yang lainnya bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Kemudian variabel berikutnya adalah variabel X yang pertama, X di sini ya, atau independen, yaitu latar belakang sosial ekonomi orang tua. Yang membedakan dengan variabel Y tidak ada namanya subjudul faktor-faktor yang mempengaruhi. Subjudul faktor-faktor yang mempengaruhi ini hanya ada di variabel dependent ya. Di X tidak ada atau di independen. Minimal 3 poin ini. Ketika saudara punya referensi yang lain bisa ditambahkan. Nah, yang perlu dipertimbangkan setiap menyajikan definisi, faktor-faktor, kemudian indikator, saudara memerlukan paling tidak 2 pendapat ya, sehingga kajian saudara terkait dengan variabel penelitian ini bisa lebih luas, bisa lebih komprehensif. Jangan hanya ada satu pendapat atau satu definisi misalkan termasuk indikator pengukuran. Berikutnya di variabel moderasi sudah saudara sampaikan minimal ada 3 poin ini ya. Kemudian biasanya di indikator pengukuran ini itu disimpulkan apakah saudara menggunakan salah satu dari pendapat yang sudah disajikan atau mungkin gabungan dari pendapat atau 2 pendapat atau 3 pendapat. Tentu gabungan ataupun salah satu itu punya alasan. Nah, tinggal alasannya apa? Mungkin menurut A lebih tepat ya, atau mungkin ketika digabung akan bisa mengukur lebih komprehensif misalkan, atau alasan-alasan lainnya, termasuk objek penelitian nanti bisa jadi mempengaruhi. Misalkan ada objek mahasiswa dengan santri misalkan, itu kan cukup beda lingkungannya, mungkin saudara akhirnya menggabungkan 2 pendapat misal ya, objek ya, itu mempengaruhi. Wirausahawan sosial tadi kalau saudara menelitinya tidak mahasiswa, tidak siswa, tidak santri, misalkan ibu rumah tangga misalkan ya, itu juga mempunyai bisa jadi alasan untuk kenapa kita memilih indikator ini, mengapa kita menggunakan indikator yang itu. Setelah saudara menyajikan variabel penelitian tersebut, saudara berikutnya adalah 2.5 yaitu kajian penelitian terdahulu. Di sini tidak ada semacam minimal berapa, tetapi paling tidak 10 itu sudah cukup. Yang paling relevan.
Di bagian pertama kan dulu saudara sudah diminta mencari yang sebanyak-banyaknya, apalagi ada aturan tambahan yang kemarin di-share oleh Bu Susi ya. Saudara harus mencari yang banyak, kemudian dipilih, dipilah. Ya, yang digunakan yang mana. Dan di subjudul ini pun saudara harus menentukan yang paling relevan dengan judul penelitian saudara tadi seperti apa. Yang tidak ada hubungannya sama sekali ya jelas tidak bisa. Dalam bentuk apa, saudara bisa menyajikan dalam bentuk tabel atau paragraf. Biasanya disajikan dalam tabel secara kronologis untuk mengetahui kebaruan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, misalkan nanti sampai ke sebelumnya tidak ada kajian moderasi, misalkan seperti itu. Setelah itu saudara di 2.6 ada namanya subjudul kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis. Ini bisa dijadikan 1, 2 poin ini bisa juga dipisah. Nah, dipisah itu berarti pengembangan hipotesisnya nanti hanya ada di subjudul 2.7. Kalau ini saya gabungkan ya. Misalkan judul pertama adalah pengaruh latar belakang sosial orang tua terhadap social entrepreneurship intention. Apa yang diungkap di sini ada namanya logika peneliti, ada teori utama yang relevan, mungkin pendapat pakar atau ahli, hasil penelitian terdahulu. Nah, bedakan ya, kalau hasil penelitian terdahulu itu seringnya menggunakan kata menunjukkan, membuktikan. Hasil penelitian terdahulu memperoleh apa. Nah, itu adalah hasil penelitian yang dipakai. Tapi kalau pendapat pakar atau ahli biasanya menggunakan kata kerja operasional menyatakan, berpendapat, berargumen, atau mengungkapkan, menjelaskan. Nah, kurang lebih seperti itu. Teori utama ya kurang lebih sama, tetapi di sini teori yang teori sama pendapat berbeda. Kalau teori itu jelas tadi ada TPB, ada SCT, kemudian ada TRA, UTAUT, kemudian teori MM. Kalau di ekonomi ada teori apa, misalkan perilaku konsumen. Di akuntansi ada agensi teori, ada stakeholder teori. Itu berarti jelas adalah teori. Nah, logika itu untuk menjelaskan yang saudara pahami tentang hubungan variabel penelitian. Kemudian diakhiri dengan hipotesis. Ya, hipotesis ini adalah semacam pernyataan yang membutuhkan jawaban nantinya ya. Atau di sini bukan membutuhkan jawaban, tapi ini adalah sebagai jawaban sementara. Ya, ketika ada pertanyaan apakah ada pengaruh atau bagaimana pengaruh latar belakang, di sini terdapat pengaruh. Nah, masalahnya adalah ada yang seperti kalimat pertama atau yang kedua. Bedanya di mana? Di yang pertama tidak ada arah hubungan atau tidak ada positif negatif, sementara yang kedua ada kata positif. Nah, ini juga masing-masing hubungan antar variabel itu berbeda, ada yang positif, ada yang negatif. Ya, kalau positif itu berarti kalau latar belakang sosialnya itu baik, itu bisa meningkatkan intensi entrepreneurship sosial. Itu positif. Kalau membuat latar belakangnya tinggi kok malah membuat intensinya rendah, itu namanya berpengaruh negatif. Atau kalau saudara tidak yakin pengaruhnya positif atau negatif, biasanya tidak ada arah di sini atau anak panah nanti simbolnya ya. Kemudian berikutnya adalah kalau ada tadi peran moderasi itu berarti variabel moderasi. Nah, biasanya diakhiri dengan gambar kerangka berpikir. Ini hanya merefresh saja saudara sekalian tentang bab yang kedua. Nah, bab yang ketiga yang sudah kita kemarin bahas bersama itu kalau tidak salah sampai titik 35 yaitu tentang uji instrumen penelitian. Di sini ada validitas dan reliabilitas. Nah, hari ini kita akan menuju ke teknik analisis data. Nah, sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang berkomentar terlebih dahulu, dipersilahkan. Silakan kalau ada.
Ya, kalau tidak ada berarti coba kita review lagi di bab 3 ini atau bagian ketiga. Jenis dan penelitian desain penelitian ini saudara ungkap secara operasional paling hanya butuh 2 paragraf atau bisa jadi hanya 1 paragraf dan tidak ada subjudulnya. Tetapi kalau di bagian ini yang kedua titik 32 ini ada 3.2.1 yaitu misalkan populasi penelitian. Kemudian yang kedua adalah sampel penelitian. Nah, di sampel ini biasanya saudara akan menyajikan ukuran sampel dan yang kedua adalah metode pengambilan sampel. Ya, paling tidak isinya itu. Ini tidak ada subjudulnya, cukup 1. Di sini ada paling tidak 2. Kemudian definisi operasional penelitian. Saudara langsung sebutkan nama variabel mulai dari variabel yang pertama tadi yaitu social entrepreneurship intention. Kemudian yang kedua latar belakang sosial orang tua dan yang berikutnya tadi efikasi diri. Nah, cara menyebutannya seperti itu. Ya. Kemudian metode pengambilan data di sini saudara tergantung menggunakan berapa ya. Kalau memang 2 ya pilih misalkan 3.41 kuesioner misalkan. Dan yang kedua adalah tes. Misal ya. Nah, ini bergantung ya saudara sekalian. Kalau hanya butuh 1 ya berarti tulisannya ya metode pengambilan datanya saja. Di sini tidak ada subjudul. Kalau dilihat dari judul tadi, judul penelitian tadi ada 1, 2, 3 variabel penelitian ini kira-kira hanya butuh 1 teknik atau metode pengambilan data yaitu berupa kuesioner saja. Berarti di sini tidak ada dan di sini nggak ada subjudul. Tapi di dalamnya saudara akan menjelaskan tentang kuesioner. Kemudian di sini di berikutnya baru ada 2 yaitu titik 35.1 yaitu validitas. Dan yang kedua adalah reliabilitas ya. Dilengkap uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, yang banyak ini nanti ada di poin berikutnya. Saya kira kemarin sudah disinggung secara sekilas yaitu tentang uji validitas dan instrumen, uji validitas dan reliabilitas ya. Validitas untuk mengukur yang seharusnya diukur, kemudian reliabilitas adalah yang penggunaan instrumen itu harus sifatnya hasilnya nanti acak atau tetap ya. Nah, yang berikutnya technical analysis data, hati-hati, saya akan memberikan contoh yang operasional. Yang pertama yang harus saudara sajikan adalah analisis deskriptif. Yang kedua adalah analisis statistik inferensial. Nah, ini bisa ditambahi dengan statistik juga. Yang sifatnya adalah deskripsi persentase. Ini kalau mau dipisah bisa menjadi 2 sub ya. Yang pertama deskripsi persentase, yang kedua adalah statistik deskriptif. Nah, bedanya di mana? Ya nanti akan kita lihat contoh konkretnya ya. Yang namanya deskripsi persentase berarti menunjukkan setiap butir variabel, misalkan kalau ada indikator beberapa atau mungkin hanya ditunjukkan dengan 1 indikator atau 2 indikator, di situ disajikan secara persentase masing-masing, kemudian maknanya atau artinya apakah tinggi, rendah dan seterusnya. Sementara statistik deskriptif itu bisa kita maknai di dalamnya ada rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, kemudian sampai ke standar deviasi. Nah, ini yang ada di poin teknik analisis data yang pertama, yaitu analisis statistik deskriptif.
Dan yang kedua adalah analisis statistik inferensial, yang dimana jenisnya bisa hanya komparasi, kemudian korelasi, dan kausalitas atau sebab akibat. Komparasi itu contohnya uji beda ya. Kemudian korelasi itu ya berarti uji hubungan. Sementara uji kausalitas lebih kita kenal dengan sebutan uji pengaruh, yang dimana nanti variasinya sangat banyak untuk uji pengaruh itu sendiri. Nah, item-itemnya ini yang akan membuat berbeda tiap penelitian. Karena saudara di sini tidak boleh ditulis nanti subjudulnya adalah analisis statistik inferensial, tetapi harus lebih operasional, misalkan seperti ini, yaitu namanya analisis regresi moderasi, atau namanya moderated regression analysis ya. Dan yang berikutnya adalah MRA. Ini. Kalau saudara sudah jelas ya, apa namanya tadi penelitiannya judulnya apa, itu pasti harus menggunakan ini, tidak boleh judul ini ya, ini dicoret. Yang benar adalah analisis regresi moderasi. Jadi hati-hati ya. Di bagian yang kedua dari teknik analisis data, nanti judulnya di sini sudah menyesuaikan teknik yang akan saudara gunakan. Bisa juga pilihan berikutnya namanya analisis jalur. Ada juga analisis regresi berganda. Ada juga mungkin analisis struktural emotion. Structural equation model atau SEM. Nah, ini adalah beberapa jenis yang ada bisa digunakan ya. Ini misalkan saya ganti. Ini bukan subjudul, tetapi ini adalah pilihan ya, sesuai dengan yang saudara gunakan nantinya. Subjudulnya adalah analisis statistik inferensial ya, yang dimana nanti judulnya bisa analisis regresi berganda, di sini yang berganda ya, kemudian atau analisis SEM, analisis jalur, atau hanya analisis regresi moderasi. Kalau jalur di sini biasanya ada namanya mediasi ya, termasuk struktural ini, SEM ini juga ada mediasi biasanya. Nah, masing-masing ini pemanfaatannya berbeda tergantung kebutuhan penelitian. Kalau dilihat dari judul yang pertama di atas tadi, maka dia adalah menggunakan regresi moderasi. Maka judulnya adalah di sini 3.62, yaitu kita menggunakan yang ini ya. Berarti 3.62-nya adalah regresi moderasi atau moderated regression analysis. Kalau ini kita cetak miring, ya berarti di sini cetak miring. Nah, subjudul berikutnya dari analisis regresi moderasi, ini itemnya banyak sekali ya. Yang jelas adalah namanya ada uji prasyarat. Mau yang regresi moderasi atau regresi berganda itu ada namanya uji prasyarat, termasuk ketika menggunakan jalur, apalagi nanti menggunakan persamaan regresi. Jalur itu bedanya adalah persamaan regresinya banyak ya, karena banyak anak panah yang nanti akan diuji atau hubungan antar variabel yang lebih banyak daripada regresi berganda. Ada yang menyebut analisis jalur itu apa ya namanya, jalurnya banyak, yaitu gabungan dari beberapa persamaan regresi. Nah, masing-masing itu pasti punya namanya uji prasyarat, tetapi dalamnya yang nanti akan membuat berbeda-beda. Ya, kalau regresi moderasi sama regresi berganda itu kurang lebihnya sama. Ada yang menyebut di sini adalah
uji normalitas atau ada namanya uji asumsi klasik ya. Tapi kalau di regresi itu lebih cenderung dia menyebutnya adalah uji asumsi klasik. Yang dimana di sini banyak sekali jenisnya, mulai ada normalitas, linearitas, kemudian apalagi kedastisitas, kemudian ada autokorelasi kalau memang ada, dan lain-lain. Di sini nanti baru yang kedua adalah uji hipotesis penelitian, yang dimana isinya pun di dalamnya banyak sekali ya. Ada paling tidak adalah uji pengaruh simultan atau uji F. Kemudian ada uji pengaruh parsial, namanya uji T. Ini saya pakainya cocoknya adalah regresi berganda ini ya. Kalau moderasi nanti beda lagi. Uji hipotesis penelitian ada namanya uji MRA-nya tadi. Ya. Kemudian saudara juga bisa menambahkan lagi yang ketiga, yaitu koefisien determinasi. Jadi di sini ada R kuadrat besar, ada R kecil kuadrat, ya, ada dua. Bedanya adalah kalau R besar itu adalah untuk yang simultan, kalau yang kecil adalah untuk parsial. Nah, ini isinya cukup banyak sekali ya. Kita awali dari atas lagi. Teknik analisis data, saudara harus mengungkapkan 2 poin penting, yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Ini ya harusnya ya. Contohnya adalah analisis regresi moderasi, karena biasanya rata-rata 4 ini. Kalaupun nanti ada lagi ada SEM-PLS atau jenis lainnya, silakan disesuaikan. Ya, yang jelas yang pertama adalah ini analisis statistik deskriptif, kemudian yang kedua statistik inferensial untuk menguji hipotesis. Jadi inferensial ini ditujukan untuk menguji hipotesis, tetapi kalau yang statistik deskriptif ini sifatnya adalah tambahan, hanya memberikan gambaran awal tentang masing-masing variabel penelitian. Nah, setelah saudara pilih di antara 4 ini apa yang dibutuhkan, misalkan analisis regresi moderasi, tapi ini cocoknya bukan moderasi, kalau ini adalah regresi berganda yang saya contohkan. Nah, ini saudara ada uji asumsi klasik, kemudian ada uji hipotesis penelitian. Yang di sini saudara kalau mau dipisah lagi ada koefisien determinasi parsial. Berarti di sini adalah R kecil kuadrat. Kalau di sini simultan. Berarti ada namanya R besar kuadrat. Nah, ini kalau kita menggunakan analisis regresi berganda. Poinnya adalah ini. Uji asumsi klasik ada normalitas, linearitas, heteroskedastisitas atau korelasi. Ada satu lagi ada yang bisa menyebutkan? Kayaknya saya kelewatan satu. Ada yang tahu? Multikol, Pak. Apa? Linearitas. Multikol, ya betul. Multikol linearitas. Ya. Autokorelasi ini biasanya kalau digunakan untuk data time series ya. Masing-masing ini ada tujuan masing-masing. Normalitas itu datanya berarti harus berdistribusi normal. Normal itu artinya ya wajar ya, tidak ada yang sifatnya tidak normal, itu apa namanya? Agak aneh sendiri. Jadi bisa diuji data itu, sekumpulan data itu bisa diuji itu sewajar atau tidak.
Kalau misalkan ada nilai, misalkan datanya adalah nilai, rata-rata itu pada 6, 7, 8, 9, tapi tiba-tiba ada data lain yang misalkan menunjukkan hanya 1 atau 2, itu yang dimaksud adalah tidak normal. Nah, yang seperti itu nanti bagaimana kalau ternyata ada data yang demikian, itu juga ada penyembuhannya untuk normalitas. Atau yang kita sebut itu adalah outlier, yang salah satu paling mudah adalah dibuang. Nah, kalau dibuang, kalau datanya sedikit, ya bahaya ya. Linearitas itu artinya datanya linear ya, linear itu ya pas ya, tidak belak-belok kalau bahasa mudahnya. Multicol itu nanti hubungan antar variabel itu tidak tidak sama. Yang itu ingin menunjukkan bahwa indikator masing-masing variabel itu tidak beririsan, tidak bersama, tidak sama ya, harus berbeda. Heteros itu juga ada tujuannya seperti apa. Nah, masing-masing saudara harus mengungkapkan tujuannya untuk apa dan caranya bagaimana. Yang sifatnya adalah operasional, jangan kutipan dari bukunya Imam Ghazali. Kalaupun ada sedikit aja. Misalkan uji normalitas, saudara akan menggunakan uji yang mana? Karena menguji normalitas ini juga banyak sekali. Bisa menggunakan paling mudah itu gambar, kemudian grafik scatter plot, kemudian ada apalagi itu ya, banyak ya. Nanti saya akan tunjukkan setelah ini. Kemudian linearitas itu juga banyak caranya atau ujinya. Nah, normalitas, linearitas, multicol dan seterusnya itu juga minimal ada satu yang digunakan. Kalau saudara nggak yakin dengan satu cara ya gunakan dua, tapi rata-rata hanya dengan satu cukup. Normalitas itu kalau dulu dengan gambar, dengan grafik, sekarang adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Misalkan seperti itu. Satu saja, sebutkan dengan apa, kemudian langkahnya bagaimana. Berikutnya kalau sudah diungkap semua di uji asumsi klasik, ada yang disebut nanti uji prasyarat ya, bergantung analisis yang digunakan ini. Berikutnya adalah uji hipotesis penelitian. Yang paling pokok biasanya ada dua ini, yaitu pengaruh simultan dan parsial. Kalau regresi berganda, ya berarti simultan biasanya ada, yaitu secara bersama-sama. Uji F-nya besar. Ini nanti kalau menggunakan SPSS, ini juga simbolnya jelas di sana, F-nya besar. Kemudian uji pengaruh parsial, nanti akan ditunjukkan dalam sebuah tabel, di sana adalah T-nya kecil, bukan T besar. Parsial itu artinya secara masing-masing ya, terpisah. Kalau variabelnya X ada 3, ya nanti masing-masing disebutkan. Kemudian berikutnya adalah koefisien determinasi ini untuk menentukan seberapa besar pengaruh secara bersama-sama. Kalau yang parsial itu berarti mana yang lebih dominan daripada variabel independen yang lainnya. Nah, contohnya ini tadi adalah regresinya adalah regresi moderasi, berarti ada sedikit modifikasi ya. Ini saya copy saja. Ini kalau regresi berganda kurang lebih isinya seperti itu. Kalau misalkan pakai regresi moderasi, karena sama-sama regresi, maka uji yang pertama ini sama ya. Nah, yang kedua ini, hipotesis ini akan nanti sedikit berbeda tampilannya, di mana saudara harus menyebutkan ada namanya uji moderasi ya. Nah, di moderasi itu persamaan regresinya ada sedikit perbedaan ya. Dan ketika menggunakan analisis regresi moderasi, nah di sini saudara harus bisa menjelaskan jenisnya yang banyak sekali. Jenisnya banyak. Ada poor moderation, ada apa lagi itu? Kalau semu itu apa nama bahasa Inggrisnya? Yang tahu? Ada yang nyebutnya moderasi semu. Eksperimen itu apa biasanya nyebutnya? Jenis-jenis eksperimen? Atau lainnya? Ada paling tidak 4 ya. Saudara harus tahu nanti jenis moderasi yang digunakan. Karena akan mempengaruhi persamaan regresi moderasinya. Nah, yang dimana
secara umum itu juga nanti akan menggunakan uji pengaruh regresi, yaitu menggunakan uji parsial T ini, cuman persamaan regresinya yang berbeda. Nah, di uji F itu ya langsung keluar sebenarnya ketika misalkan ini tidak saya tampakkan uji moderasinya langsung seperti ini, sebenarnya di dalamnya itu juga nanti akan ada uji F dan ada uji T. Yang uji T ini nanti yang akan digunakan untuk memutuskan moderasinya berhasil atau tidak, moderasinya terbukti atau tidak. Ya. Sama, tetapi persamaan regresinya yang berbeda antara regresi berganda dengan regresi moderasi. Karena di regresi moderasi, saudara nanti harus membentuk variabel namanya variabel moderasi, yaitu perkalian antara variabel independen dengan variabel moderasi. Kalau dalam hal ini contohnya tadi adalah perkalian latar belakang dengan efikasi diri. Jadi ada variabel interaksi ya nyebutnya, kalau tidak salah di persamaan regresi itu. Ini juga bisa dihitung lagi dengan cara tertentu. Nah, saudara sekalian, ini adalah dua contoh regresi berganda dengan regresi moderasi untuk bagian teknik analisis data. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah saudara mau menggunakan regresi berganda atau regresi moderasi, saudara pasti akan bertanya, alat yang digunakan apa? Ini kalau manual itu kan sulit ya, dan tidak zamannya lagi. Maka nanti dalam bagian ini mau pakai regresi berganda atau regresi apapun, termasuk saudara ketika membuat statistik deskriptif di sini. Di sini ada min, median misalkan atau minimum sampai SD ya. SD itu standar deviasi. Itu saudara juga boleh mengungkapkan alat yang digunakan, misalkan SPSS, IPM, IPSS ya, kalau mau lengkap atau apa itu namanya, versinya berapa. Ini yang saudara harus perlu ungkapkan juga ya. Terus sampai di sini juga. Di sini pokoknya di bagian ini saudara masukkan juga. Yaitu alatnya apa. Karena ketika menggunakan regresi berganda atau regresi moderasi, saudara bisa pakai IBM SPSS atau bisa menjadi menggunakan namanya WPLS atau alat yang digunakan, atau bisa jadi menggunakan EVIUS karena data itu sangat menentukan alat yang digunakan. Kalau saudara menggunakan data time series dan datanya adalah sekunder, itu biasanya lebih cenderung ke EVIUS, misalkan ada alasan seperti itu. Ya silakan nanti sebutkan EVIUS-nya adalah versi berapa. Jangan sampai kelupaan, karena masing-masing peneliti ketika sama-sama menggunakan regresi berganda, tapi alatnya juga sangat mungkin berbeda, ya. Atau mungkin langsung menggunakan AMOS juga bisa, ya. Itu jangan sampai kelupaan. Nah, demikian penjelasan singkatnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya terlebih dahulu atau menyampaikan apa yang diketahui sebelumnya. Silakan. Putri Puspitasari kalau mau bertanya silakan. Mbak Siva, Nur Zahrani. Enggak ya. Oke, mari kita lihat contoh skripsi yang sudah jadi ya. Yang tampak file apa di layar saudara? Uji reliabilitas. Oke. PDF ya? Iya, Pak. Oke, ini kembali ke titik 3. Ini nyebutnya berarti berapa? Ini 3 titik berapa ini? Kita mulai dari awal saja. Ini contohnya bagian ketiga ya. Judulnya, kita lihat judul dulu.
Analisis manfaat penggunaan e-learning system, yaitu Edmodo, dengan menggunakan model UTAUT, Unified Theory of Acceptance Use of Technology. Secara sederhana itu, ya, penggunaan atau pemanfaatan teknologi oleh kita itu bisa dipahami dengan banyak teori. Salah satunya adalah UTAUT. Jadi teknologi itu kan semacam suatu yang bisa jadi membuat kita merasa bermanfaat, bisa jadi merasa kesusahan, ya. Sehingga beberapa tokoh atau pakar itu membuat semacam teori untuk memahami perilaku penggunaan teknologi oleh seseorang. Nah, salah satunya adalah UTAUT. Ini yang biasanya dikembangkan juga untuk ekonomi dan bisnis sebenarnya, tetapi ini didekati untuk pendidikan. Kita lihat daftar isinya. Di bagian ketiga, apa yang perlu dijelaskan oleh yang pertama adalah jenis dan desain penelitian, populasi dan sampel, sama tadi ya, 3.3 adalah definisi operasional variabel. Di sini variabelnya ada 6, tetapi kalau tadi contohnya kita kan hanya 3 ya, lebih sederhana. Kemudian gambarnya seperti apa, ini variabelnya banyak sekali, hipotesisnya ada 13 ya, tapi variabelnya adalah 6. Kemudian teknik pengumpulan data di sini ada subjudulnya tidak ada, berarti kemungkinan dia hanya pakai kuesioner. Kemudian 3.5 adalah uji instrumen penelitian, di mana ada 2 bagian, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian di teknik analisis data ada 2 poin, yaitu analisis statistik deskriptif dan inferensial. Seharusnya ini tidak boleh inferensial ya, yaitu di sini menggunakan analisis jalur. Di sini tulis saja analisis jalur, yang dimana sebelum ke uji hipotesis atau melalui analisis jalur itu ada beberapa yang harus dilakukan terlebih dahulu, namanya adalah uji prasyarat dan uji asumsi klasik. Prasyarat yang nyebutnya adalah normalitas dan linearitas, kemudian asumsi klasiknya adalah multikol dan heteroskedastisitas. Ini adalah subjudulnya, kemudian analisis jalur, berarti nanti di sini dia menganalisis gambar ya, karena 6 variabel penelitian tadi itu kalau digambar, panah-panahnya bisa banyak. Kemudian uji hipotesisnya minimal ada 2, yaitu ini karena menggunakan jalur kemungkinan ada mediasi, maka di sini ada uji signifikansi parameter individual atau uji T dan uji Sobel. Uji Sobel itu untuk mengetahui keberadaan variabel mediasi, signifikansinya seperti apa. Nah, ini kebetulan menggunakan mediasi, maka di sini adalah analisis jalur. Ini contohnya langsung analisis jalur. Nah, isinya seperti apa, saudara sekalian? Kita lihat. Kita mulai dari bab yang ketiga saja. Oke. 3.1 jenis dan desain penelitian. Ini ternyata hanya butuh 1 paragraf, yaitu jenisnya adalah penelitian kuantitatif. Ini kalau typo itu berarti ngetik sendiri ya. Kalau ngetiknya rapi belum tentu pekerjaan sendiri, tapi kalau banyak salahnya itu biasanya kita akui sebagai pekerjaan sendiri, kemudian nanti diminta untuk memperbaiki. Tetapi ternyata di sini masih banyak tipenya ya, termasuk di sini. Di titik 2, populasi dan sampel. Yang pertama adalah populasi. Di sini adalah peserta didik SMK Negeri 2 Semarang tahun ajaran 2018-2019. Dengan rincian sajikan, ini yang membuat nanti setiap penelitian itu berbeda yang karena objeknya berbeda-beda. Ternyata ada ini. Ada 3 program keahlian, akuntansi, administrasi perkantoran, dan pemasaran. Masing-masing ada berapa rombel dan dijumlahkan 319. Nah, ketika berhadapan dengan jumlah populasi 319, bayangan saudara mungkin ada yang mengatakan, wow banyak sekali. Mungkin ada yang mengatakan, pas 300-an misalkan ya. Dan kita memang diperbolehkan dalam penelitian itu adalah dengan sampling atau menggunakan teknik sampling untuk mengatasi kekurangan kita misalkan waktu dan biaya. Karena mungkin kalau 300 kita jadikan semua sampel, bisa jadi waktunya semakin lama atau membutuhkan biaya yang cukup banyak.
Nah, ternyata di penelitian ini menggunakan sampling, yang pertama dihitung adalah ukuran sampel. Dengan menggunakan rumus Lovin, ini yang sudah sangat populer, dengan N kecil adalah ukuran sampel, N besar adalah populasi. Dia mengutip dari bukunya Pak Agus, dengan toleransi kesalahan 5%, jangan sampai 10% ya, 5% saja. Karena semakin besar tingkat kesalahan, ya berarti kan semakin meragukan. Nah, ini misalkan sudah dihitung 178,4. Ini karena orang itu kan tidak ada komanya, maka dibulatkan jadi 178. Nah, baru kemudian mencari dengan, ini metode samplingnya enggak disebutkan ya, masih kurang. Yaitu proporsional, karena disesuaikan dengan masing-masing kelas jumlahnya. Ini namanya proportional sampling ya, ini tidak ada penjelasan. Yaitu ada kelas yang tadi ada 3 masing-masing program keahlian dan masing-masing secara proporsional. Tidak ada yang sangat dominan, tidak ada yang tidak, karena sesuai dengan masing-masing kelas itu jumlahnya berapa. Proporsional. Semakin besar kelas tersebut, maka jumlah sampelnya semakin banyak. Contohnya yang kelas pemasaran 2 ini hanya 33, maka di sini hanya 18 peserta didik. Seperti itu. Ini tidak ada penjelasan tentang teknik sampling yang digunakan ya. Ini ada satu yang kelewatan. Setelah itu titik H.3 adalah definisi operasional variabel. Ini ada kalimat pengantar. Kemudian variabel yang pertama adalah use behavior, ini kurang H. Use behavior itu adalah perilaku pengguna, artinya sudah menggunakan, bukan hanya niat ya. Kemudian indikatornya apa? Ini tidak ditunjukkan sumber kutipan ya, hanya ditunjukkan indikatornya apa. Yaitu performance ekspektansi untuk variabel berikutnya sampai yang terakhir ya. Masing-masing ada definisi singkat dan juga indikator yang digunakan. Ini harus selaras dengan di bab yang kedua. Sama, tidak boleh berbeda. Kemudian di sini dia merangkum dengan sebuah tabel. Ini juga tidak wajib ya. Kalau ada ya silakan, nggak ada ya tidak masalah. Ini lengkap dengan skala pengukurannya. Menggunakan kuesioner skala Likert ya. Teknik pengumpulan datanya adalah kuesioner, karena hanya ada satu, maka tidak ada subjudul di teknik pengumpulan data. Dengan cara pengembangan instrumennya adalah seperti ini dijelaskan. Kemudian di bagian berikutnya dia akan menyajikan uji instrumennya. Tadi ada namanya validitas dan reliabilitas. Nah, ini disebutkan cara pengambilan cara pengujiannya, ternyata menggunakan SPSS versi 21 dengan menggunakan korelasi bivariat ya. Yang nanti cara pengambilan keputusannya, kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05 berarti dianggap tidak valid. Kalau lebih besar itu tidak valid, kalau kurang dari baru valid ya. Ini ada namanya kriteria instrumen, dikatakan valid apabila nilai signifikansi dari skor butir instrumen adalah kurang dari 0,05. Kalau lebih dari berarti tidak signifikan. Kemudian karena ini sudah jadi skripsi, maka ada hasilnya. Nanti kalau saudara proposal ya belum ada hasilnya. Kemudian reliabilitas, ini juga masing-masing disebutkan untuk validitas ya. Selain variabel tadi adalah masing-masing item atau butir. Berikutnya reliabilitas, dia menggunakan alat uji sekali pengukuran, menggunakan IBM SPSS dengan uji statistik Cronbach alpha. Ini juga ada kriterianya di sini disebutkan nilai Cronbach alpha-nya harus minimal berapa. Kalau sudah jadi skripsi, maka akan ada bagian hasilnya seperti apa, uji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian di teknik analisis data, ya kita bisa melihatnya. Ini adalah contohnya diungkap, yaitu pertama analisis statistik deskriptif. Yang pertama adalah deskripsi persentase. Ini ada cara-caranya untuk menentukannya.
dan menentukan skor tertinggi, terendah, rentang nilai, kelas internal, dan seterusnya. Nah, ini di sini ada. Ini yang dimaksud deskripsi persentase ya. Kalau yang di statistik deskriptif itu sederhana saja, tinggal dimasukkan datanya ke alat, itu nanti akan keluar nilai minimum, maksimum, dan seterusnya. Kalau yang deskripsi persentase ini memang perlu diungkap ya caranya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah analisis statistik inferensial, yang di sini tadi contohnya adalah menggunakan analisis jalur ya. Yaitu diawali dengan uji prasyarat, ujinya ada beberapa, ini menggunakan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Walaupun sebenarnya bisa menggunakan histogram ataupun normal probability plot ya. Ini banyak cara, tapi biasanya yang paling sering gunakan saat ini adalah Kolmogorov-Smirnov. Linearitas itu di sini menggunakan uji Lagrange multiplier, ya jenisnya banyak. Kemudian uji yang lainnya di sini juga disebutin uji apanya ya. Uji heteroskedastisitas dia menggunakan uji Gleiser. Nah, setelah itu ada analisis jalur, nanti biasanya ditunjukkan dengan gambar. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kalau saudara masih membuat model yang sederhana, kalah dengan kakak kelas saudara yang sudah lulus. Ya ini angkatan 2015 kayaknya, atau 14 mungkin, dengan gambar seperti ini. Tetapi ini gambarnya sudah pakem di teori yang digunakan tadi, yaitu Utahut, bahwa di sini adalah perilaku yang harus diawali dengan niat dulu, dan niat itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Kalau menurut Utahut ya, itu ada performance ekspektansi, ada effort ekspektansi, ada social influence, dan juga ada facilitating condition. Yang pengaruhnya di sini kalau gambarnya saudara searching model Utahut, nanti ada gambarnya. Sini. Dan ini menggunakannya adalah kayaknya SPSS saja, maka dibentuk beberapa persamaan. Kalau dilihat dari gambar di sini, maka Y-nya ada 2. Ini Y pertama, ini Y kedua, sehingga persamaannya menjadi paling tidak 2 ya. Y pertama dia adalah use behavior. Kemudian persamaan kedua adalah X5 itu Y kedua, yaitu behavioral intention. Nah, kalau saudara mungkin nanti simbol X1, X2 bisa dirubah dengan apa namanya, nama variabel yang disingkat, misalkan performance ekspektansi, tidak X1, tetapi di sini tulisannya PE. Effort ekspektansi, EE. Ya, bukan EE ya, EE. Kemudian social influence adalah SI. Facilitating condition adalah FC. Sehingga ketika dibuat persamaan, tidak lagi X1, X2, tapi ada PE, EE, SI, dan FC, misalkan seperti itu. Kemudian di sini karena menggunakan analisis jalur, ada uji untuk menentukan total pengaruh. Ya. Nah, setelah itu baru subjudul uji hipotesis yang masing-masing adalah karena di sini menggunakan mediasi, ya, yaitu adalah uji signifikansi parameter individual, uji T yang paling penting, dan kemudian adalah uji Sobel. Uji Sobelnya kalau manual ada rumusnya seperti ini untuk menentukan nilai T dan juga signifikansinya, saudara bisa menggunakan kalkulator online ya. Saudara bisa mencarinya di Daniel Soper ini, dia menyediakan rumus, bukan rumus, kalkulator online. Tinggal masukin datanya, kemudian nanti akan diolahkan. Nah, itu bagian teknik analisis data. Kurang lebihnya begitu contohnya. Oke, silakan kalau ada yang mau berkomentar terlebih dahulu. Silakan. Mbak Zaza, Zahira, bisa diikuti Mbak Zaza? Mbak Zaza tidur ya. Mbak Fauzia, halo. Ada komen Mbak Fauzia Nuramahwati? Belum, Pak.
Ya, punyamu apa Mbak? Teknik analisis datanya, kebayang enggak? Gimana, Pak? Teknik analisis data yang kamu gunakan nanti apa, kebayang enggak? Halo? Bisa dibayangkan enggak Mbak Fauziah tadi ya? Enggak nyambung. Coba Mbak Alivia, kebayang enggak Mbak? Mungkin perlu untuk mempelajari lagi. Ya, judulmu apa tuh Mbak? Kira-kira nanti teknik analisis datanya apa? Coba dijelaskan. Apa Mbak Alif? Pengaruh kemandirian belajar, manajemen waktu, dan Ya. organisasi terhadap hasil belajar pada mahasiswa pendidikan akuntansi. Ya, itu berarti regresi berganda saja ya Mbak ya? Oke Pak, mungkin untuk yang tadi uji asumsi klasik itu apakah harus menggunakan uji itu semua dalam penelitian atau bagaimana ya Pak? Ya, tadi yang disebutkan itu minimal tuh. Jadi kalau menggunakan regresi itu tadi ada uji asumsi klasik dan uji prasyarat, ada normalitas, linearitas, heteroskedatitas, multikolineritas ya. Ada juga tambahan bisa jadi autokorelasi ketika datanya adalah time series. Tahu time series itu maksudnya datanya urutan waktu kurang lebih dari 2 periode. Misalkan menggunakan 2 tahun, 3 tahun, maka saudara masih perlu ada uji tambahan namanya autokorelasi. Ya, begitu Mbak Alivia, sudah ada bayangan regresi berganda ya kalau dilihat dari judulnya. Coba Mbak Farah Rizkia. Halo Mbak Farah. Jangan parah toh Mbak Farah. Ya, ini kayaknya juga tidur. Supriyatini ada? Pak. Ya Mbak, judulmu apa Mbak? Pengaruh metode pengajaran, lingkungan belajar, perilaku belajar terhadap motivasi belajar mahasiswa. Seperti itu, Pak. Mau regresi berganda atau ada variabel mediasi atau moderasi Mbak? Regresi berganda saja Mbak. Supriyatini. Oke, Pak. Mungkin, Pak. Loh, mungkin ya. Berarti saudara nanti kalau hanya regresi berganda, rata-rata memang menggunakan ini saja sih. Soalnya nanti pas bimbingan saudara akan diminta ada variabel lain, ya isinya akan cukup banyak ya. Minimal ini tadi ada uji pengaruh simultan, parsial, kemudian determinasi, koefisien determinasi, simultan, dan parsial. Paling tidak ada poin ini. Ya, ini di bagian teknik analisis data. Ya, sekali lagi masing-masing itu berbeda sesuai dengan teknik yang digunakan ya. Tapi kalau rata-rata regresi berganda ya kurang lebihnya seperti ini. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Kita coba yang cowok. Yang cowok malah biasanya rajin-rajin ya. Muhammad Arido. Halo Mas Arido. Mas Arido lagi masak apa lagi nyuci? Ya, ternyata tidak masak, tidak nyuci, mungkin lagi berendam ya. Yang berikutnya, kalau Mas Rizky selalu open cam ya, ini tak menunjukkan semangat yang luar biasa. Selain Arido, Mas Rizky ini cowoknya siapa lagi? Nah, ini Mas Arido sudah mulai muncul suaranya. Mas Arido, kamu gabung?
Bilang lagi ya. Mbak Nasriatun Hasanah. Hadir, Pak. Ya, judulmu apa, Mbak? Pengaruh perilaku belajar, motivasi belajar, dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar mahasiswa dengan lingkungan belajar sebagai variabel moderasi, Pak. Oke, berarti sudah ada gambaran tadi isinya di bagian teknik analisis data, Mbak ya? Insya Allah sudah, Pak. Ya, karena tadi contohnya ada yang moderasi, tapi secara konkret tadi memang contohnya malah mediasi ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Mbak Nasriatun? Itu, Pak, mungkin untuk cara penghitungannya dan membaca hasil-hasil ujinya mungkin bagaimana nih, Pak? Oke, kita coba lihat hasilnya kalau begitu ya. Karena kita tidak menggunakan rumus manual lagi, artinya kita menggunakan alat tadi ya, misalkan SPSS, maka di sana tinggal masukkan datanya atau input datanya, kemudian akan keluar outputnya. Nah, di situ ada pertanyaan bagaimana cara membacanya. Nah, kita tadi ke skripsinya Mbak ini aja, Mbak Ervi. Ini ketika jadi di bagian bab 3, bab 4-nya kayak apa? Sebenarnya mau dibahas pekan depan ya. Ada yang tanya duluan. Kita lihat sekilas saja ya. Kalau yang penting uji hipotesis ya. Kalau uji prasyarat ini sudah ada masing-masing berbeda. Mungkin pekan depan akan kita bahas. Jatahnya pekan depan ini yang pertanyaannya tadi. Sebagai contoh ya. Ini naruh langsung ya. Ini hipotesis ya, misalkan regresi berganda itu juga tampilannya akan seperti ini kalau menggunakan SPSS ya. Untuk uji parsialnya atau pengaruh langsungnya. T-nya di sini adalah T kecil. Ya, cara membacanya, uji-ujinya ini adalah uji T ya. Di sini adalah variabel independennya. Kemudian ada standardized dan unstandardized. Biasanya dia pakai yang unstandardized coefficient di sini. Dia di kolom berikutnya ada kolom T kecil dan nilai signifikansi. Paling mudah sebenarnya menggunakan patokan nilai signifikansi ini, yaitu harus kurang dari 0,05 untuk dikatakan signifikan pengaruhnya. Nah, saudara bisa melihat di sini nilai sig yang kolom paling akhir ada 0,048, ada 0,023, ada 0,7, ada 0,002 dan 0,002 lagi ya. Ini secara mudah atau sederhananya yang tidak signifikan adalah yang lebih besar dari 0,05. Di sini adalah 0,740. Kemudian untuk melihat pengaruhnya itu positif atau negatif, saudara melihat betanya, koefisien betanya di sini. Ini kalau ada simbol negatif berarti pengaruhnya ya negatif. Tinggal masalahnya hipotesis saudara itu pengaruhnya positif atau negatif. Kalau pengaruhnya positif dan di sini negatif, ya maka ya berarti tidak berpengaruh positif. Apalagi di sini tidak signifikan, jelas ya. Walaupun tidak di sini negatif atau positif, kalau di sini sudah tidak signifikan, ya ini tidak kita pedulikan. Yang pertama adalah kita lihat signifikansinya. Saudara juga bisa melihat kolom T atau ini nilai T hitung, ini namanya inputnya adalah T hitung. Berarti saudara harus membandingkan dengan nilai T tabel. Nah, di buku metodologi biasanya diakhiri dengan lampiran berupa tabel-tabel. Nah, di situ digunakan salah satu tabel adalah untuk membandingkan T hitung dengan T tabel. T hitungnya harus lebih besar daripada T tabel, kebalikan dari nilai signifikansi. Nilai signifikansinya kalau di sini harus lebih kecil dari 0,05. Nah, ini bisa kita lihat ya cara pengambilan keputusannya. Hasil uji T variabel performance ekspektansi yaitu PE ya, T hitungnya adalah 195, kemudian setelah dicari ternyata nilai ini dia tidak menggunakan T tabel ya, karena memang kalau menggunakan T tabel saudara harus mencari T tabelnya terlebih dahulu.
Ini dia peneliti hanya menggunakan nilai signifikansi yaitu 0,048 yang berarti kurang dari 0,05. Maka hipotesisnya adalah diterima. Sementara yang SI, kita lihat SI-nya. Social influence ya. Ini T hitungnya negatif, kemudian signifikansinya 0,740 yang berarti nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Maka di sini ditolak. Nah, ini untuk uji hipotesis. Kalau tadi uji prasyaratnya itu masing-masing uji berbeda ya cara pengambilan keputusannya. Kalau yang uji hipotesis kurang lebih sama. Yaitu kalau menggunakan uji signifikansi, yaitu saudara cari di tabel ini, kemudian nilai signya dibandingkan dengan nilai tadi ya, batas kesalahan atau apa tadi nilai error yang ditolerir, yaitu A atau alfa kita menyebutnya, yaitu paling banyak digunakan adalah 5% atau 0,05, sehingga tidak boleh lebih besar dari itu. Di mana dalam output alat tertentu itu kadang juga sudah ditentukan di sana ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Jadi kalau saudara menemukan seperti itu, biasanya di bawah tabel itu ada keterangan tambahan. Bintang 1 itu signifikan pada level berapa, bintang 2 itu pada bintang berapa, pada level 10% atau 5%, atau bisa jadi ada 1%. Tapi rata-rata kalau yang nilai ilmu sosial kita atau pendidikan itu menggunakan 5% ya nilai kesalahan yang diperbolehkan. Begitu penjelasan singkatnya untuk membaca hasil ya. Tetapi untuk uji prasyarat tadi ada uji normalitas dan uji ini beda-beda ya. Coba kita lihat uji normalitas, salah satunya dia menggunakan apa ya. Nih, uji normalitas dia menggunakan tadi adalah Kolmogorov-Smirnov. Setelah diolah, kemudian keluar tabel seperti ini. Cara membacanya adalah ada nilai Kolmogorov-Smirnov dan ada Asimsik. Ya, di sini ada total. Nah, cara membacanya di sini nilai Kolmogorov-Smirnov dengan use behavior sebagai variable dependent adalah 0,927 dan signifikansinya adalah 0,35 dan ini harus lebih besar daripada nilai signya harus lebih besar ya daripada 0,05 untuk dikatakan normal. Sama ya di bawah ini. Jadi pengambilan keputusan masing-masing uji berbeda. Harus dibaca dengan cermat. Uji linearitas juga demikian, dia menggunakan uji Lagrange yang dimana dia menggunakan tambahan lagi perhitungan untuk melihat critical value pada square distribution. Ya, jadi masing-masing memang berbeda ya cara pengambilan. Multicol juga begitu. Ini ada caranya masing-masing. Begitu ya secara singkat Mbak tadi bertanya. Mungkin ada pertanyaan lain, dipersilahkan. Mbak Amelia Wistiorini mungkin bertanya? Belum ada, Pak. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saudara sekalian kemarin sudah saya minta ya, komtingnya untuk mengumpulkan judul penelitian saudara. Apakah sudah terkumpul? Komtingnya siapa ini? Saya, Pak. Kemarin minggu lalu sudah saya bagikan untuk link formnya, akan tetapi yang baru mengisi link formnya itu ada 29 mahasiswa, Pak. Jadi masih kurang 20 mahasiswa lagi. Ya, yang belum, kenapa itu, Mbak? Saya kurang tahu, Pak. Nanti mungkin akan saya hubungi satu persatu untuk segera mengisi. Ya, saya tunggu hari ini, Mbak ya. Nanti akan saya tanya kalau memang belum pada masuk. File Excel-nya bisa di-share ke saya, Mbak Nasriaton. Baik, Pak. Baik, Pak.